قال الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين في كتابه نصائح الدينية والوصايا المانية إلى أن قال رضي الله عنكم ورد أن البر الوالدين أفضل من الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وأن الحق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة وأنه لم يره رائحة الجنة وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله فعليك ببرهما وبالإحسان إليهما وبطاعتهما وحفظ الجناح لهما وبتقديمهما في البر والصلة والمعروف على نفسك وعلى أهلك وأولادك من غير منة عليهما ولا استثقالهما وأدى حاجاتهما إليك ورغباتهما في برك وخدمتك إياهما من أعظم ما من الله به عليك وفق الله ووفقك له واعلم أن البر الوالدة أضعاف بر الوالد كما ورد في الحديث ولعل السبب في ذلك ما تقاسيه الوالدة من تعب الحمل ومشقة الوضع ومؤنة الرضاء وتربية ومزيد الحنان والشفقة والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan juga diampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang birrul walidain, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang terakhir pembahasan kita sudah membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 golongan yang diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-'aq liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka, kemudian mudminul khamr, kemudian juga ad-dayyus. Ini kalau nggak salah sampai terakhir. Kemudian kita kembali melanjutkan kembali nasihat Al-Habib Abdullah Haddad dengan mengatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bid dharain amin. Wa warada, dan ada riwayat anna birrul walidaini afdalu, bahwa birrul walidain itu atau berbuat bakti dengan orang tua adalah afdal, lebih afdal minal haji wal umrah, lebih baik daripada atau lebih afdal, lebih utama daripada haji wal umrah, begitu juga daripada umrah, wal jihad, yaitu minal haji wal umrati wal jihadi, dan juga jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, lebih utama daripada haji. Kita kadang-kadang luar biasa habis-habisan pengen berangkat haji, sementara di rumah masih ada orang tua kita cuekin, kita sia-siain. Subhanallah, ini luar biasa. Lebih afdal minal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Wa annal 'aqa liwalidayhi, dan juga ketahuilah bahwa durhaka sama kedua orang tua la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Orang yang durhaka sama orang tua tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamah. Tidak dilihat di sini bukan enggak diadab, kan beda. Azab dengan dilihat beda lagi tuh. Bahkan kata para ulama, tidak diperhatikan, dicuekin, dihinakan lebih berat, lebih dahsyat daripada azabnya sendiri. Makanya sering kali kita dengar, misalkan
Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim baru walahum adzabun adzim. Jadi la yukallimuhumullah dan berarti wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun adzim. Jadi adab dengan apa? Tidak diperhatikan, tidak dilihat, baginya adab, ada adab yang pedih. Berarti antara adab dengan apa? Tidak diperhatikan, bahasa kita tidak dilihat, la yunzurullah ilaihim. Ini lebih dahsyat. Mungkin ada orang yang mukul tapi dia masih apa? Masih memperhatiin kita. Ada orang yang menghukum kita tapi diperhatiin. Diperhatiin makannya, diperhatiin istirahatnya, tapi dipukul karena memang melanggar. Ada orang itu kata para ulama masih apa? Masih kalau bahasa kita bukan masih penting, maksudnya apa? Adab berperi, dahsyat, sakit, iya. Tapi lebih lagi kalau ada yang tidak diperhatikan oleh Allah. Tidak diperhatikan bukan berarti tidak diadab. Adabnya beda, tidak diperhatikan itu lebih daripada apa? Diadab. Mungkin sering kali ya kalau ada orang tua misalkan. Orang tua ini suka mukulin anak, tapi dia perhatian banget sama anak tadi. Ini tentunya beda rasanya. Dibanding ada orang yang tidak mukul tapi nggak perhatiin. Dicuekin aja itu orang anak dicuekin mau ngapain tidak diperhatikan. Maka ini lebih dahsyat. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Bahkan lebih dahsyat lagi wa annahu lam yarih raihatal jannati, dan dia bahkan lam yarih tidak mencium bau baunya surga. Jadi jangankan mikir masuk surga, mencium baunya surga aja nggak dapat. Padahal bau surga itu kecium berapa jaraknya? Di dalam riwayat lain ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun perjalanan. Intinya bukan setahun kalau paling kecil dari riwayat misalkan 40 tahun. Tapi nanti ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Jadi berapa kalau kita jalan 40 tahun sampai di mana? Kalau jalan 40 tahun jalan ketemu apa di mana? Udah nggak tahu muter berapa kali bumi. Nah surga itu kecium bau kayak begitu. Jadi jangan berpikiran pengen bisa masuk surga, bahkan mencium aja susah, mencium baunya aja kagak. Ini yang menunjukkan bahwa sangat sulit dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati fa haqqul walidaini a'dhamul 'uquqi ba'da haqqillah. Dan kesimpulannya fa haqqul walidain, haknya kewajiban yang harus kita berikan kepada orang tua a'dhamul 'uquq, yaitu hak yang paling besar yang harus kita berikan ba'da haqqillah, setelah kewajiban kepada Allah. Jadi setelah kewajiban kepada Allah wa haqqi rasul, dan juga ba'da haqqillahi wa haqqi rasuli, dan setelah melaksanakan kewajiban kepada hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kedua orang tua. Makanya kata para ulama ketika dibandingkan dengan guru, hak orang tua lebih dibandingkan dengan guru, karena memang setelah haknya kewajiban kepada Allah dan Rasulnya baru orang tua, baru masyayikh, baru guru. Jadi orang tua lebih dikedepankan. Makanya ketika ditanya kepada para ulama, bagaimana saya ada pengajian rutin, ada pengajian atau ada pengajian di sini, orang tua saya ada keperluan, orang tua saya nyuruh saya jangan ngaji dulu karena dia ada perlu. Mana yang harus kita ikuti? Orang tua. Ngaji jangan dulu, kita datang atau urusan orang tua dulu. Itu yang lebih dibanding kita ta'lim. Ini para ulama memberikan penjelasan ketika ada seorang murid mau ta'lim tapi di sana orang tuanya butuh dengan tenaganya, butuh dengan keberadaannya, maka keberadaan anak itu di orang tua lebih daripada di majelis ilmu. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ada seorang pemuda yang ingin jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh pulang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dijelaskan oleh Haddad, bahwa hakul walidaini a'dhamul huquqi ba'da haqqillah wa haqqi rasulih.
Fa'alaika, maka oleh karena itu hendaklah engkau bibirrihima, berbakti sama mereka berdua, wa bil ihsani ilaihima, dan berbuat baik bersama dengan mereka berdua, wa bi ta'atihima, dan taat kepadanya. Jadi berbuat baik, taat, dan diberikan kepada kedua orang tua kita. Wa khafdil janahi lahuma. Khafdil janah maksudnya menurunkan sayap untuk mereka berdua. Maksudnya apa? Bersikap lemah lembut. Perhatikan ini maksudnya khafdul janah ini. Janah ini adalah sayap. Turunkan sayapmu untuk mereka berdua. Artinya jangan emosi, jangan sabar. Kadang-kadang orang tua memang kadang-kadang ada juga yang ngegelin, sikapnya nggak bagusan. Tetap aja dia itu adalah kedua orang tua yang nggak bisa. Maka disuruh kita untuk berlemah lembut, bersikap baik terhadap kedua orang tua kita. Wa bitaqdihima fil birri, dan dikedepankan urusan mereka berdua fil bir, di dalam albir, kebaikan. Wasilah, dan juga menjaga silah, yaitu sambungan kasih sayang. Jadi berbuat baik sama orang, tapi kedua orang tua itu lebih utama. Menjaga silaturahim supaya tidak bermusuhan lebih baik, yang utama adalah kedua orang tua. Kalau kita kadang-kadang ada orang ketemu teman, ketemu sohib, ketemu sahabat, wah dia datangi, dia sampai bela-belain, bahkan duduk ngelupa, tapi giliran sama orang tua kabur, cuek, duduk sebentar sudah mestinya mereka lebih. Semuanya, kalau kita mau sedekah maka dia lebih. Kalau kita mau berbuat ramah, dia lebih harus dapat keramahan kita. Semua mereka kedua orang tua itu lebih mendapatkan porsinya dari kita untuk yang lain. Setelah Allah dan Rasul, semua kebaikan jangan pernah dilebihkan dari orang tua kita. Mau apapun, keramahan kita, senyuman kita, betahnya duduk sama orang tua, dan seterusnya. Semua orang tua adalah di atas. Ba'da haqqillahi wa rasulih, setelah haknya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Dikatakan wa bi ta'atihima wa khafdil janalahuma wa bi taqdihima fil birri wasilati wal ma'rufi ala nafsika wa ala ahlika, dan juga kebaikan hendaklah berikan kepada orang tua melebihi ala nafsika, atas dirimu sendiri, wa ala ahlika, dan terhadap keluargamu, wa auladika, dan anak-anakmu. Jadi orang tua lebih daripada diri kita sendiri. Sebenarnya kita udah capek, ternyata orang tua nyuruh. Sebenarnya yang kalau melihat badan utamain kita istirahat, tapi orang tua lagi perlu, maka kita bela-belain bahasa kita lupakan capek kita kedepankan hajatnya orang tua dibanding kita sendiri. Ini yang diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan ala ahlika, atau terhadap anak istri kita. Istri kita pengennya begini, ibu kita pengennya begini, bapak kita, maka kedepankan ibu kita. Ini adalah terhadap orang tua. Lebih ala ahlik, sampai keluarga sendiri. Tapi tentunya tidak mentelantarkan keluarga, tapi keinginan orang tua harus dikedepankan. Yang jadi masalah tapi istri nggak setuju, karena kita kadang-kadang istri kita kurang kita bawa untuk bisa berbakti, padahal baktinya kita itu akan membawa keberkahan untuk untuk keluarga semua. Istri dapat, anak dapat. Sama aja ketika suami berbakti sama orang tua, sama seperti istri berbakti sama orang tuanya sendiri. Bersyukurlah seorang istri kalau dia punya suami yang berbakti sama orang tuanya, karena hukumnya persis apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau si istrinya ridha, sama. Allah catat suaminya sebagai suami yang berbakti sama orang tuanya. Ketika istrinya ridha, maka istri itu pun dicatat sebagai istri yang mendapatkan keridhaan seperti suaminya. Dan hukumnya persis. Sayangnya banyak tidak sedikit suami ingin berbakti, istri ngaling-ngalingin. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya nggak salah pertama tentunya bukan sama istrinya, tapi sama suaminya. Dia tidak bisa mendidiknya. Enggak, udah dididik susah, bandel yang model begini lain dari. Kalau masih sanggup pegang, kalau enggak
lepas. Kenapa? Karena durhakanya suami ini itu nanti di yaumil qiyamah akan kena. Karena tidak sedikit ada orang yang milih istrinya daripada orang tuanya. Padahal tidak boleh. Dan ini apalagi kita bicara anak laki ya. Lain kalau si perempuan. Kalau istri sudah putus setelah nikah, dia baktinya sama suaminya. Karena dia putus, maka dilimpahkan kepada si suaminya bakti sama orang tuanya, bakti sama mertuanya. Kenapa? Karena si istri baktinya udah putus diberikan kepada si suami, maka suami harus berbakti sama mertuanya juga, karena mertuanya itu adalah orang tua daripada istrinya. Subhanallah. Jadi sudah selesai ketika dia nikah, maka jatuhnya kepada si suami. Tapi suami ketika sudah nikah, dia punya orang tua dua, bapak, ibunya, kandungnya, dan dari istrinya. Makanya kalau dapat suami yang mengerti, berbakti, maka istri ini sama seperti bakti kepada kedua orang tua. Ini insya Allah memberikan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Dikatakan di situ wal ma'ala nafsika wa ala ahlika wa auladika, dan terhadap anak-anakmu. Artinya orang tua harus dikedepankan dibanding anak-anak kita. Min ghairi minnatin alaihima, tanpa ada minnah. Minnah ini bisa pemberian dari mereka berdua. Artinya orang tua kita mungkin nggak ngasih apa-apa. Jangan mikirin, oh iya saya berbakti karena orang tua saya ngasih ini ngasih itu. Kalau enggak, tidak. Oh ini tidak. Ketahuilah bahwa keberadaan kita lewat sebab mereka berdua itu sudah pemberian yang sangat besar. Kadang-kadang nih ada orang yang sakit terus masuk rumah sakit dibiayain sama orang. Setelah baik, ini orang loyalnya sama yang ngasih obat ini atau ngobatin lebih daripada loyal sama orang tuanya. Padahal cuman ngobatin doang, rumah sakit nggak ada biaya, habis 100 juta. Ada orang ngasih 100 juta, itu orang cintanya sama yang ngasih 100 juta melebihi cintanya sama orang tuanya. Padahal cuma ngobatin karena sakit. Dia lupa, dia nggak sadar adanya di dunia nggak ada orang tua. Mestinya walaupun dia ngobatin selama itu orang tua yang sebab. Kalau nggak ada orang tua itu dia nggak ada di dunia. Sebab ini kalimat, ini kadang-kadang kita lupa. Apalagi cuman baru berbuat baik sedikit langsung karena kenapa kita orang tua tinggalin, orang tua dilewatin, tidak ditaati kan? Soalnya sering ngasih gahawa Ustaz. Ya salam gahawa doang. Cuma ngajak ngopi, terus dia tinggalin orang tuanya. Ini adalah kebodohan. Subhanallah. Atau kenapa aku tinggal? Karena dia ngasih anak kepada istri aneh yang menjawabkan punya keturunan. Kamu lupa kalau nggak ada orang tua aku, kamu kagak ada. Kenapa nyukurin furu? Ini furunya nih cabang-cabang kita asalnya orang tua. Dengan ada orang tua ada kita ada anak. Berarti anak kalah ketika kita bertentangan kemauan anak sama orang tua duluan. Dia adalah usul kita. Kalau bahasa kita dasarnya adanya kita, dia adanya anak kita adanya dia. Jadi jangan lupa dasarnya, usulnya. Ini adalah paling besar pemberian, sudah nggak bisa dihitung, adalah dengan sebab mereka kita ada di atas muka bumi. Jangan bilang semua dari Allah saja, jangan cerita dari Allah semua sebabnya. Tapi mungkin lahir dari pohon atau dari batu kayak sultan disoleh nongol gitu. Kan dari dari orang tua kita. Wala istifqali lahuma, dan jangan berat, jangan dijadiin beban ketika kita membantu atau berbakti sama orang tua kita, karena memang mereka lah yang luar biasa jasanya kepada kita semuanya sebagai seorang anak. Kemudian dijelaskan lagi oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, wa udda, dikatakan di situ ya. Coba antum bacain gitu. Setelahnya wa udda hajatahuma ilaika. Ya, dan udda itu hitunglah. Dan hitung hajatahuma, yaitu hajat mereka berdua, terus waragbatuhuma fi birrika, dan keinginan mereka berdua untuk berbakti sama mereka. Ada wa khidmatika iyahuma, dan khidmatmu kepada mereka berdua min a'dham,
dari salah satu yang paling agung, ma manallahu bihi alaik, apa yang diberikan Allah kepada kamu. Artinya ketika kamu berbakti sama orang tua, berbuat baik sama mereka, hitunglah itu sebagai ma manallahu alaik, sesuatu yang sangat besar yang Allah berikan kepada kamu. Jadi jangan dianggap itu sebuah beban. Ketika kita berbakti sama orang tua, ini apa? Allah, saya jadi sesuatu yang kayak ini jadi apa? Beban. Jangan, justru itu adalah hitung olehmu, itu adalah sebuah afdal ma manallahu alaik, sesuatu yang paling afdal yang telah Allah berikan kepada kamu. Kamu bisa berbakti. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa apa? Ngurusin orang tua. Alhamdulillah, saya bisa berbakti sama orang tua. Alhamdulillah, saya bisa ngantar orang tua. Alhamdulillah, saya bisa bikin nyenengin orang tua. Alhamdulillah, saya bisa ngasih orang tua. Jadi jangan dihitung bakti sama orang tua itu sebagai apa? Keberatan. Itu justru menjadi apa? Mamanallahu afdal, sesuatu yang paling afdal yang Allah berikan kepada kamu, yaitu terhadap berbakti sama orang tua. Hitunglah baktimu sama orang tua adalah sebuah karunia yang sangat besar untukmu. Ini karunia yang besar. Maka kalau kita lihat enak ya, orang itu apa, nggak pernah disuruh-suruh sama orang tua, nggak pernah ini, jangan dibilang enak. Justru ketika kita disuruh, ketika kita menjadi tumpuan orang tua, oh berarti itu adalah sebuah apa? Karunia yang sangat besar. Karena tidak sedikit ada orang yang merasa ketika tidak, justru ketika ketika kita mau duduk, nggak bisa duduk, saya kadang orang tua lagi apa? Dikit-dikit butuh saya, dikit kamar mandi, dikit-dikit saya harus ngurusin dia. Nah itu kata Allah, itu tuh sebagai apa? Fadl, sebagai nikmat, sebagai apa? Minan, sebagai pemberian dari Allah, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepadamu lewat apa? Bakti sama orang tua. Jadi jangan dijadikan berbakti sama orang tua, berbaik orang dengan orang tua sebagai apa? Sebagai beban. Ini musibah kalau kita jadikan, tapi itu sebagai apa? Fadl, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau orang ketika dia berbakti sama orang tuanya dihitung sebagai apa? Sebagai karunia, sebagai nikmat, maka dia akan menjalani bakti sama orang tuanya dengan penuh kenikmatan. Insya Allah Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita baca sedikit lagi, wa'lam, ketahuilah, anna birral walidati adha'afu birril walid. Ketahuilah, anna birral walidah, bahwa birral walidati, bahwa berbakti sama ibu, adha'afu birril walid, lebih berlipat daripada bakti sama bapak. Jadi kata Nurul Haddad, ketahuilah berbakti sama ibu lebih ditekankan daripada kepada bapak. Bapak tetap bakti, tapi ibu lebih apa? Berbakti. Kama warada fil hadis, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Wala'alla asbabu fi dzalik, boleh jadi sebab itu semuanya apa itu? Takasihi al-walidah, yaitu takasi ini beban yang dibawa, beban berat yang dibawa oleh apa? Walidah, dari ibu. Minta abil hamli, dari capeknya apa? Waktu apa? Waktu hamil. Itu jadi takasi al-walidah karena beban berat yang dibawa oleh ibu lebih dibanding apa? Bapak. Minta abil hamal, dari capeknya hamil. Wa masyakih, dan kesulitan-kesulitan di saat apa? Di saat hamil. Kalau kita lihat mungkin yang punya istri bagaimana ketika hamil, oh makannya ini sedikit, tidurnya apalagi udah gede, tidurnya nggak bisa tengkurap, antum tidur tengkurap loh, dia nggak bisa tengkurap lagi apa? Itu lagi buang hajat di bawah nih, 9 bulan 8 bulan bawa kemana-mana itu, Allah kita apa? Ini min masyak, itu kesulitan di saat apa? Di saat hamil. Wa masyaqqatil wad'i, dan juga kesulitan saat apa? Melahirkan. Al-wada'.
Wa mu'natur radha, dan juga saat apa? Menyusui. Wah, urusan nyusui. Apalagi udah tumbuh gigi, digigit dulu. Teriak dulu, itu punya istri tahu. Wah, ibu istri nangis katanya apa? Digigit, mau disentil apa? Lagi nyusu. Wah, teriak-teriak dia nahan. Oh, dia luar biasa. Wa tarbiyah, dan juga pendidikan. Karena memang kenapa? Emang bapak nggak mendidik? Iya, bapak mendidik, tapi bapak banyak keluar. Lagi keluar kerja, yang jagain siapa itu? Ibunya. Pas COVID aja tuh bapak baru tahu pegelnya anak. Belajar di rumah, oh ternyata didik anak kayak begini, ternyata luar biasa. Baru tahu susahnya apa? Susahnya seorang ibu. Waktu dia keluar kerja, nggak tahu dia keluar kerja, subuh di kantor. Apalagi waktu nganggur main game, gimana? Kantor. Itu yang kerja kantoran tahu itu kosong-kosong kan main game. Nah, di sana, Allah nyapu, nyuci, belum lagi anak sono, wah luar biasa. Tarbiyah sangat-sangat apa? Berat. Jadi makanya jujur istri atau ibu itu lebih berat daripada apa? Bapak. Yang pernah ngerasain bapak kan? Sudah tahu kan? Santai dia. Bukan santai apa? Iya cari rezeki iya. Tapi mereka luar biasa. Makanya mungkin kata belum ada la sebab boleh jadi sebabnya itu tuh. Apa? Takasihi al-walidah. Beban berat yang dibawa oleh ibu. Mungkin dan terusnya apa? Kemudian tadi dibaca lagi bawahnya. Wa mazidul hanana. Mazidul hanana, dan lebih kelebihan kelemah lembutan orang ibu itu lebih. Mazidul hanana, hanana itu kelemah lembutan ibu lebih daripada apa? Bapak. Ya bahasa kita lihat tuh, nggak usah pakai nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai dicontohin, banyak banget. Hanana mereka lebih. Kita jika tidur tiba-tiba dia nangis, bayi nangis, yang refleks bangun siapa? Ibu. Orang tua mikir, aduh, cik dulu, orang besok kerja lagi pakai bangun lagi apa? Aduh nangis dulu, udah ada aja itu apa? Anak-anaknya kurang. Kalau ibu luar biasa. Kadang ibu baru tidur, anak nangis bangun. Kalau digendong, enggak kita lagi apa? Ini orang udah nggak nginget, udah nggak mikirin apa? Yang dipikirin kerja. Besok saya ngurusin, besok. Kalau dia anak-anaknya lebih. Waktu buang air, siapa yang nyebokin? Kita mikir, aduh, yang nyebokin mikir lu gak dipikir apa? Tapi ibu Allah nggak ngelihat bau, mau buang air besar, buang air kecil, dia yang apa? Anak. Makanya di sini mazidul hadana wa syafaqah. Ini adalah kelemah lembutan. Ini adalah apa? Kasih sayang lebih ibu dibanding apa? Orang tua yang namanya bapak. Wallahu a'lam. Tentunya ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Dan ditambah lagi orang ibu itu apa ditekankan karena memang lebih berpotensi anak itu melawan kepada ibu daripada kepada bapak. Kalau disuruh oleh bapak takut kalau nggak mau, awas udah begini, pikir gitu, bapak yang nyuruh oke, karena takut dia, takut ditendang, takut dipukul. Tapi kalau sama ibu nggak punya kekuatan, apalagi kita laki, nggak berani. Maka berpotensi melawan itu kepada siapa? Kepada ibu dibanding kepada bapak. Makanya Rasul menekankan lebih kepada ibu, supaya kita takut untuk apa? Melawan orang tua kita, terutama apa? Ibu kita. Maka di ibu ini lemah. Anak nanti kalau dia umur 16 tahun, udah gak ada apa-apa aja ibu. Sangat-sangat bisa apa? Melawan. Tapi kalau sama bapak masih, bapaknya apa? Apalagi nikah muda, aman, kayak Sohib, macam-macam pitingin dia apa? Walaupun sudah umur sekian masih takut dia. Makanya lebih kemungkinan nggak berani untuk melawan orang tua yang namanya bapak. Tapi sama ibu sangat mungkin. Makanya ditekankan untuk bakti sama ibu dibanding orang tua yang namanya bapak. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni suhbati?" Ya Rasul, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Ai bi birri wasilati, yaitu dengan berbakti dengan dia dan juga menyambung tali silaturahim, kasih sayang, menjaga dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ummuka, kata Rasulullah sallallahu, ibumu.
Yang disuruh berbakti pertama adalah ibumu, ummuka. Tsumma ai, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma man, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuk. Kemudian yang terakhir baru apa? Baru bapak. Jadi kita ibumu, kemudian bapak. Jadi ibu 3 kali lipat, bukan ibu 3. Kadang-kadang zaman terima ini apa? Ibumu, baru bapak. Oh berarti berapa? Bapak 1. Wah, bukan gitu. Maksudnya apa? Ibumu punya hak 3 kali lipat dibanding apa? Bapak. Ini luar biasa. Tapi bukan berarti nggak berbakti sama bapak, tetap berbakti. Maksudnya apa? Lebih sama-sama nurutnya. Nggak boleh ngelawan sama nurutnya. Tapi nurut dengan ibu itu lebih. Tapi yang jadi masalah ketika bapak nyuruh pergi ke sono, ibu nyuruh ke sini. Kita bingung di waktu yang sama. Dua-duanya nggak ada berkaitan, tapi berkaitan dengan nyuruh. Bagus yang mana yang ke depan? Ibu. Ada bilang ibu, tapi kebanyakan bapak. Galak. Bukan hanya galak. Yang penting apa? Karena bapak itu pimpinan rumah tangga. Kan kepala rumah tangga kan bapak. Ini namanya pimpinan. Nggak boleh ini pimpinan dua-duanya, bingung saya nih. Kan satu rumah, satu pemimpin. Jadi yang dipilih adalah ketika berbicara tentang itu pimpinan yang diikuti. Tapi untuk berbuat baik tentunya ibu lebih. Tapi kalau dalam aturan seperti itu maka bapak lebih diikuti. Kenapa? Karena dia sebagai kepala rumah tangga. Ini adalah beda ya antara berbuat baik dengan mengikuti perintah bertanya. Tapi ini kebanyakan tadi bacanya. Enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang bisa. Kalau nggak ada kita tutup langsung. Yang nanya tiga pertanyaan. Mau nanya. Jelasan bang. Di dalam Bukhari Rasul kita dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah fi sholatil maghribi wa fajr itu Gimana? di Bukhari dari Anas bin Malik Nah, pakai itu Pak. Ya, di dalam kitab Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW fi sholatil maghribi wal fajri. Berarti kan sedangkan sekarang yang disyariatkan terutama di sukunya itu apakah untuk nazilah ataupun Nah, sudah betul, satu lagi. Ayo, yang dua lagi. Ayo, Mang. Yuk. Yang kencang. Ya, yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, pertanyaannya mengenai kebalikan daripada hukukul walidain. Nah ini durhakanya orang tua terhadap anak. Hukukul abah ala aulad. Adakah kedurhakaan orang tua terhadap anak? Terus yang kedua, pertanyaan mengenai pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai salah satu minal kabair atau salah satu dosa besar yang menyebabkan seseorang haram masuk surga. Waktu itu dibahas mengenai dosa tentang dayus, mengharamkan masuk surga. Pertanyaannya bagaimana dengan hadis bahwasanya kullu ummati yadkhulul jannah, bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Satu lagi. Tangan, udah. Nah, satu lagi. Karena ada satu lagi sudah saya mewakili Najasan, betulan kutip pertanyaan. Beliau menanyakan ini, Beb. Najasan ini secara ekonomi sudah mampu, dia pengen niat mau nikah lagi, Beb. Yang satu mana? Yang naik mana? Cuma
Cuman dia takut Beb sama Harmi Beb. Nah, pertanyaannya kata biasanya Beb, Harmi dosa kan Beb, banyak bikin takutnya sahabat sedikit nggak sama Allah Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari yang pertama Ustaz Hasan berkaitan dengan qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghrib. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghribi wal dhuhri wal asri wal isya. Jadi ternyata hadis sahih Rasulullah SAW membaca kunut di salat subuh, maghrib, dan juga di riwayat Ibnu Abbas salat subuh, maghrib, isya, zuhur, dan juga asar. Ternyata waktu hadis itu hadis sahih Bukhari, tapi maksudnya bukan kunut yang yaumiyah, tapi kunut nazilah. Jadi kunut nazilah. Oleh karena itu ketika membaca kunut nazilah, kunut ada dua, kan namanya kunut nazilah, ada kunut yang subuh biasa. Kalau kunut nazilah itu hampir sepakat ya, para ulama, cuman sebagian mazhab Hanafiyah saja masih khilaf tentang kunut nazilah. Tapi semua mazhab ulama, 4 mazhab ini hampir jumhur mengatakan kunut nazilah ini adalah ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka khilaf ketika kunut nazilah ini dibaca di sholat sir. Kalau sholat jahat sepakat subuh, maghrib, dan isya. Tapi dan dalilnya di antara tadi itu qanata Rasulullah SAW fi salatil fajri wal maghrib. Nah ternyata maghrib itu ada. Nah, yang jadi khilaf itu kunut nazilah di waktu sholat sir, sholat zuhur dan sholat asar. Sebagian ulama menganjurkan tidak, hendaklah sholat kunut nazilah itu hanya ada di sholat jahat, tidak di sholat sir. Tapi kebanyakan para ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghrib wal isya wal dhuhr wal asar. Tentu susunan ada beda-beda, tapi intinya zuhur dan asar juga pernah Rasulullah kunut nazilah. Akhirnya pendapat terbanyak kunut nazilah juga boleh dilakukan di sholat-sholat yang sir, zuhur dan asar. Tapi para ulama menganjurkan kalau mau sholat zuhur dan asar mau ada kunut nazilah, hendaklah dikasih tahu nanti kita ada kunut nazilah sehingga makmum tidak. Ini kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri nggak jadi masalah. Kalau berjamaah hendaklah dikasih tahu sama jamaah nanti ada kunut nazilah. Alhamdulillah memang yang terkuat kunut nazilah boleh dilakukan di semua sholat. Dan nazilah ini apa sih? Kunut atau bacaan yang dipanjatkan kepada Allah dari seorang muslim, baik di sholat sendiri atau sholat berjamaah, berkaitan dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin dizalimi, diperangi, dibunuh, pokoknya ada sesuatu yang kita perlu bantuan kaum muslimin kepada kita dianjurkan kepada kita untuk baca kunut. Muslimin ini bukan hanya di negeri kita, di Palestina, di mana aja, di tempat-tempat yang memang kita lihat, kita ketahui muslimin sedang dizalimi, disakiti, apalagi dalam keadaan luar biasa, maka saat itu dianjurkan kita baca kunut nazilah. Jadi alhamdulillah pendapat terbanyak dari para ulama kunut nazilah boleh dilakukan di semua sholat. Itu adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Kalau sholat witir ada kunutnya, ada. Kalau mazhab Hanafi dianjurkan, mazhab Hanafiyah di setiap witir. Jadi setiap sholat witir di mazhab Hanafiyah dianjurkan untuk baca kunut. Yaitu kunutnya bukan nazilah, kunut yang biasa. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau kunut nazilah, Allahumma ahlikil kafarata, itu ahlik, hancurkan gitu. Allahumma sulil Islam wal muslimin, artinya kebanyakan minta supaya dihancurkan musuh-musuh Islam, diberikan kekuatan dan kemantapan kepada kaum muslimin. Itu kunut nazilah intinya. Kalau selain kunut nazilah yang kita kenal adalah kunut yang minta supaya dikasih hidayah. Nah ini tentunya kunut nazilah ini sudah ada hadis Bukhari Muslim
dan jumhur pendapat terbanyak di sholat semua waktu sholat. Sementara untuk sholat kunut witir atau kunut biasa, Allahumma hdini fiman hadait, itu menurut Hanafiyah dibacanya hanya di sholat witir. Jadi setiap sholat witir ada kunutnya tuh. Allahumma hdini fiman hadait. Itu untuk dibaca di mana? Di sholat witir. Allahumma hdini dari mana dalilnya? Hadis Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis Allahumma hdini fiman hadait itu adalah hadis riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah kunut. Jadi Hanafiyah ada selain kunut nazilah, mazhab Hanafiyah ada selain kunut nazilah apa? Kunut saat sholat witir. Jadi setiap sholat witir kunut tuh. Sementara menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah kunut ada selain kunut nazilah. Kapan? Yaitu saat sholat subuh. Jadi mazhab Malikiyah juga menganjurkan tempat kunut, begitu juga Syafi'iyah. Cuma bedanya Syafi'iyah dengan Malikiyah sebelum ruku kunut. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah setelah ruku. Allahumma, jadi sebelum apa? Sebelum sujud itu baca kunut Allahumma hdini, kunut Sayyidina Hasan. Kemudian mazhab Hambali tidak kunut. Kunut hanya ada dalam mazhab Hambali di sholat tarawih di tanggal 15 atau malam 15 di Ramadan, ya, setengah Ramadan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, berpegang dengan hadis Abdullah bin Abbas bahwa kunut di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat tarawih di waktu witir, pertengahan setelah tarawih witir di pertengahan Ramadan dianjurkan kunut. Dan Syafi'iyah juga menyuruh. Jadi kunut di pertengahan Ramadan setelah sholat tarawih di sholat witirnya itu dua, Syafi'iyah dan Hanabilah menyuruh untuk baca kunut di pertengahan bulan Ramadan, bukan di tarawihnya tapi apa? Di witirnya. Jadi di witirnya, jangan tarawihnya tapi di witirnya. Kalau mazhab Hanafi setiap witir, tar malam kita witir kunut. Itu mazhab siapa? Hanafiyah. Jadi kunut itu bukan sesuatu yang baru. Apalagi kunut dianggap bid'ah. Bukan, nggak ada ulama salah menganggap bid'ah tentang apa? Kunut. Tidak ada. Hanya saja yang berpegang dengan mazhab Hambali berkunut hanya di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat witir. Kalau kunut nazilah setiap saat dia kunut nazilah. Kalau mazhab Hanafi tidak pernah kunut kecuali di sholat witir. Tapi sama hampir tiap hari pada kunut juga, cuman di sholat witir. Kalau kunut nazilah iya dilakukan, cuman di sholat jahar. Sementara sir dia masih terjadi khilaf. Sementara mazhab Maliki dan Syafi'i kunutnya lebih banyak. Kunut nazilah sama seperti pendapat jumhur, kunut di sholat subuh dilakukan dan kunut di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat witir. Jadi kunut bukan sesuatu yang baru. Karena kadang-kadang ada orang berpegang dengan riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikatakan bahwa annal kunuta minal bid'ah. Katanya kunut itu termasuk dari perbuatan yang muhdats. Dikatakan sungguh kunut itu termasuk perbuatan yang baru dan bid'ah. Ada itu diriwayatkan kepada Ibnu Abbas, ada yang bilang Abdullah bin Umar, tapi para ulama mengatakan semua yang mengatakan bahwa kunut itu muhdats wa bid'ah adalah hadisnya sangat dhaif, sangat lemah. Bahkan yang uniknya Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil menuliskan tuh hadis bahwa Rasul mengatakan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa kunut adalah muhdats dan bid'ah. Tapi dia sendiri mengatakan ini hadisnya dhaif dan lemah sekali. Jadi dia sendiri apa? Menghukumi itu, makanya dia tidak membid'ahkan itu. Dia bilang, nah ini tentunya kadang-kadang berpegang dengan hadis ini ada akhirnya orang yang apa? Kunut dianggap sesuatu yang bid'ah. Bahkan kalau kita lihat fatwa dari ulama Saudi Arabia seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kita cerita yang sekarang-sekarang nih, kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu Hambalinya udah sama, hukum Hambali. Tapi yang sekarang nih fatwa yang baru meninggal Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu bertentangan berbeda dengan Syekh Albani. Ketika seorang muslim, saya misalkan, saya biasa
nggak kunut. Misalkan saya madhab Hambali, saya sholat di depan madhabnya Syafi'i, kebetulan dia subuh apa? Kunut di rakaat kedua setelah ruku sebelum sujud dia kunut. Saya sebagai madhab Hambali, bagaimana saya sholat di belakang bermadhab Syafi'i? Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan ulama Saudi. Ini kita cerita ulama Saudi, kalau ulama Mesir, Yaman, ulama Syekh Baz itu banyak Syafi'i. Ini kita Syafi'i apa? Hambali. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz bilang apa? Harus kita ikut kunut seperti kunutnya apa? Imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza qala waladhdallin faqulu amin. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, bertakbirlah kamu. Kalau dia ruku, rukulah kamu. Dan kalau dia mengucapkan waladhdallin faqulu amin, ucapkan amin. Jadi kita disuruh amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Amin, kita ngikut tuh. Itu fatwa dari apa? Ini jangan, kita nggak bahas ulama Syafi'iyah, jangan bahas tentang dari Habib siapa Musabbah Kamil Sa'ad, itu udah nggak usah dibahas. Emang dikurut ini nggak, yang cerita yang nggak kurut sulit. Tapi kata Syekh Albani tidak boleh, jangan diikuti, jangan diikuti kunut, kamu diam aja. Nah, itu dari Syekh Albani. Makanya kalau ada saudara kita waktu sholat subuh dia ikut sama Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, imamnya kunut dia tangannya tegak begini, oh ini pendapat dari apa? Syekh Albani, dia nggak boleh ikuti. Tapi kalau melihat jumhur fatwa ulama Saudi suruh ngikut. Saya sudah waktu ke Indonesia sholat ngikut ya, kalau nggak jadi imam dia ngikut. Saya sudah pernah juga ditanya, waktu kan sering kunjungan ke Indonesia. Waktu ditanya tentang sholat subuh, bagaimana? Dianjurkan ikut. Begitu juga kita Syafi'iyah yang biasa kunut berangkat ke Saudi, imam kagak kunut karena madhab Hambali, kita kagak usah kunut. Jangan kita sendirian. Lihat kan tuh kamera sendiri lagi kunut. Ngapain itu sholat kunut begitu? Salah. Mestinya kita langsung apa? Sujud, nggak usah kunut sendirian. Begitulah cara bermakmum. Kan indah tuh. Saya sih nggak pernah saya dapetin di kota Mekah atau kota Madinah. Jamaah haji, jamaah umroh, yang lagi umroh lagi haji itu pas imam Allah Akbar langsung apa? Sujud, nggak ada yang berdiri sendiri kunut, nggak ada. Ngikut semua. Oh, berarti pintar-pintar. Tapi di Indonesia masih banyak yang kunut tidak kunut. Jadi maksudnya kalau giliran imamnya dia saya ngikutin, kalau giliran imam saya salah. Mestinya kita di situ nggak boleh ta'assub, nggak boleh apa? Fanatik. Merasa yang paling benar kalau imamnya dia saya nggak ikutin karena dia ahli bid'ah. Kalau kamu nggak meyakini dia benar, kenapa dijadiin apa? Imam. Ini yang jadi masalah. Ada juga yang modelnya apa? Saya sih ngikutin alur aja dah. Sebelum sholat subuh sini kunut apa enggak? Saya nggak kunut. Itu kata ulama salah. Kalau kita memang biasa kunut. Tetap makmum banyak yang kunut, ya biarin mereka apa? Mengaminkan dan nggak jadi masalah. Begitu juga yang biasa nggak kunut, nggak apa-apa nggak kunut. Kita tinggal ngikut aja. Sebenarnya enak, apa? Nggak ada khilaf, nggak ada ribut. Ini yang jadi masalah. Kunut nggak, yaudah saya nggak kunut. Ngikut apa? Ngikutin kondisi apa? Si imam Ustaz nggak enak, mereka banyak yang nggak kunut. Ya udah, kalau gitu Anda jangan apa? Jangan imam, biarin yang terbanyak menjadi apa? Imam. Memang yang bagus itu, yang jadi imam itu adalah yang pemahaman yang mayoritas. Makanya kita kalau mazhab Hambali jangan berusaha menjadi imam di mazhab Syafi'i, nanti ribet. Ini mesin Syafi'i mazhabnya, saya mazhab Hambali, maju aja. Lu nggak pakai kunut. Sebenarnya nggak apa-apa, si makmum mestinya ngikut, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kan awam nih. Ya kagak kunut, bulan batal selesai. Sholat jadi ribet urusannya. Karena nggak semuanya ngerti. Yang pertama semuanya nggak ngerti, yang kedua kita salah. Kenapa di dalam mayoritas mazhab Syafi'i kok kita apa? Jadi maju juga pengen jadi imam. Begitu juga kita yang biasa kunut masuk ke masjid yang nggak banyak kunut orangnya, nggak usah jadi imam, itu lebih baik apa? Makmum aja. Ini ya kadang-kadang masalah kunut ini penting. Tapi kalau kita tahu dari 4 mazhab, sebenarnya ini bukan masalah yang besar, ini masalah yang apa? Kecil, masalah buruk. Yang makanya lajnah apa kalau bahasa MUI dari Mesir atau dari Timur Tengah kebanyakan itu semua rata-rata siapa yang sholat subuh pakai kunut bagus.
yang tidak berkunut juga bagus. Alhamdulillah enak fatwanya itu. Nggak ada yang bilang yang pakai kunut bid'ah, yang kagak kunut itu adalah sunnah atau sholatnya Rasul. Oh nggak begitu. Yang kunut bagus, yang nggak kunut bagus. Yang kagak bagus, kagak sholat. Kan enak tuh khilafnya di situ. Bukan khilaf apa? Kunut tidak kunut. Alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya betul-betul bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya dayyuth itu sulit masuk surga. Dikatakan yang hadis sebelumnya ya bahwa 3 golongan tadi yang sulit masuk surga, mudminul khamr, wa aqli walidayh, dan juga ad-dayyuth. Apa itu? Yang tidak ada cemburu terhadap ahlinya. Ketika istrinya, anak putrinya terbuka auratnya, berkumpul, ngobrol dengan orang-orang yang bukan mahramnya, dengan akrabnya, dengan senangnya, maka itu termasuk harus kita marah. Kita harus marahnya tentunya marah dengan porsi yang pas, porsi pas ya, jangan marah kalap. Naik gojek ngamuk, kenapa dapat gojek lagi? Ini kalau dapat gojek kadang-kadang bisa tentu gajah rumah. Susah juga. Masuk angkot deket siapa? Deket sama supir. Ya Allah, emang gak ada tempat duduk deket sama supir gimana? Naik bis, kalau mau kamu bawa motor sendiri supaya istri kamu gak deket sama supir. Nah, istri disuruh belanjanya jauh, naik angkot dicetar foto ini duduk sama siapa ya di deket. Allah, susah itu Ini marah yang marah gak jelas. Kalau mau istri kamu gak deket supir, gak deket orang, waktu di angkot kamu beli sendiri. Atau kamu ngikut, kamu jangan sampai ini bingung sini, disuruh belanja jauh, disuruh duduk nggak boleh dekat-dekat sama laki. Nah gojek gimana? Ini ribet nih urusan ini harus kita ngerti juga, karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, makanya kita yang harus nah, kalau supaya nggak dekat sama orang maka kita harus turun. Tentunya marah yang jelas. Tapi dalam hadis lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga, kata Rasul. Hadis sahih, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku faqad aba. Itulah yang dimaksud aba. Berarti yang dayyuth termasuk yang tidak taat. Tidak taat kepada Rasul. Taat Rasul kepada apa? Marah. Kalau istrimu, anak putrimu buka aurat, marah. Berarti kalau dia nggak marah, dayyuth. Sebenarnya nggak bertentangan dengan hadis hadis tadi. Semua umatku masuk. Yang ini termasuk yang kagak mau nih karena nggak melakukan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata-kata la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Mudminul khamri, terus al-aquli walidayh, kemudian juga ad-dayyuth. Maksudnya nggak masuk surga, bukan nggak masuk surga batta, nggak masuk surga mutlak, tapi masuk surganya lama, masuk surganya susah, masuk surganya belakangan. Itu bukan berarti nggak masuk surga selama-lamanya. Karena yang tidak masuk surga selama-lamanya adalah yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang beriman kepada Allah masuk surga. Hatta qatilun nafs, hatta yang bunuh diri. Bunuh diri itu dosanya sangat besar. Bahkan malaikat dikatakan ketika ada orang yang bunuh diri, Allah memanggil para malaikatnya. Lalu Allah berkata kepada para malaikatnya, sabaqani abdi faharramtu alaihi rahmati. Hambaku telah mendahului aku, belum aku tentukan kapan dia meninggal. Dia memaksakan diri untuk membunuh dirinya. Faharramtu alaihi rahmati, aku haramkan rahmatku untuk orang itu. Diharamkan. Sampai dalam riwayat Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Tapi bukan berarti tidak disolatkan, orang lain disuruh, tapi Nabi nggak mau. Saking beratnya dosa bunuh diri. Tapi bukan berarti orang itu nggak masuk surga. Masuk, cuman lama belakangan.
Orang udah pada habis, dia sendiri mana ini orang-orang muslim udah pada apa? Udah pada pindah ke surga, dia masih apa? Dalam neraka. Itu yang kata-kata tidak masuk surga. Jadi kan banyak kalimat tidak masuk surga. Seperti apa hadis Bukhari, Rasul Bukhari hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal kibri. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Ada sedikit saja sombong dalam hati, kagak masuk surga. Kalimat la yadkhulul jannah bukan berarti nggak masuk surga sama sekali. Masuk, cuman apa? Susah, belakangan, lama. Itu kalimat apa? Sombong. Sombong itu bikin menghalangi masuk surga. Sama dengan kalimat maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu, tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Tidak beriman di sini kafir. Kalau kafir berat gitu. Nggak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, oh berat. Kalau begitu rata kafir semua. Tapi la yu'minu imanan kamilan, maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nah, itu luar biasa. Kalau Nabi Muhammad Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata ulama? Rasul, kalau ada hambanya, sahabatnya yang senang dapat nikmat, Rasul lebih senang daripada sahabatnya. Sahabatnya kalau ada yang lagi sedih, Rasul lebih sedih daripada orang yang kena sedih. Oh, lebih itu. Kita mau sama aja susah. Beli motor baru, paling kredit. Bukannya senang tapi malah apa? Hasut. Paling dikasih orang. Paling berarti bukannya senang, tapi motor baru. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ana senang kita punya motor baru. Muslim tuh, mukmin yang benar tuh. Tapi jarang kan. Dapat begitu malah kita cari-cari. Kelemahan. Apalagi dapat mobil baru, rumah baru, jangan-jangan punya tuyul. Wah, ada aja. Subhanallah, yang model begini. Ini tidak beriman. Nah, kata-kata la yu'minu itu banyak dalam hadis. Tapi bukan berarti tidak beriman artinya kafir. Tapi maksudnya apa? Sempurna iman. Begitu nggak masuk surga, bukan nggak masuk surga sempurna, nggak masuk surga, nggak. Maksudnya apa? Lama dia, lama sekali. Nah, banyak kalimat nafiu di sini apa? Nafi, menafi tapi tidak menafikan secara mutlak. Itu adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Mungkin itu Pak Haji Ubaid Rahman. Yang terakhir ini jawab aja sih, Pak jawab deh. Pak Haji. Nanti Pak Haji Hasan tanya langsung jawabannya sama dia. Durhaka orang tua ke anak kata mama. Oh ya, durhaka orang tua kepada anak ada. Mungkin ada 5 kali ya. Ada 5 lah, atau 5 atau 4 yang termasuk durhakanya orang tua terhadap anak. Yang pertama, mencari ibu yang tidak beriman. Ketika seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang tidak beriman, jangan salahin anaknya kalau anaknya nanti durhaka sama orang tuanya, karena dia yang membuat anak itu menjadi apa? Durhaka. Makanya Rasul sudah ngasih tahu, atau menikah dengan wanita yang tidak solehah, zaniyah, orang zina, atau pokoknya yang tidak solehah, dia nikahin. Hati-hati ketika punya anak, nanti anaknya durhaka, jangan nyalain orang tua, dia jangan nyalain anaknya, karena kita sudah nyari bibitnya yang apa? Bibit bobot apa? Bebeknya nggak bagus. Makanya Rasul kan sudah nyuruh, tunkahul mar'atu li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadbar bidatid din taribat yadak. Itu adalah yang dijelaskan Rasul. Kalau mau nikah, cari 4 nih, boleh. Atau kata ulama, kebiasaan orang mau nikah pasti ngeliat 4. Li jamaliha, kecantikannya dulu, wah cakep, masuk kriteria, coret, masuk. Hasabiha, hasab ini ada yang bilang penghasilan, kerjaan, atau nasab, atau orang tua ibu, wah turunannya orang baik-baik, ambil. Kenapa? Karena memang kalau ada, kata ulama, ada wanita yang soleha, cakep, tapi orang tuanya, ibunya penjahat semua, agak ribet. Seperti orang yang ngambil mawar yang wangi di tumpukan sampah, mau nggak mau kita kena kotor juga. Ngambil tapi di tumpukan sampah, mau ngambilnya itu udah berlumuran apa? Kotoran.
itu akan capek kita. Memang sih pegangannya mawar, tapi badan kita jadi apa? Tumpukan sampah, kotor. Ini juga. Terus 5 lihat, boleh juga biasa. Kayak nih, wow, harta kagak dihitung. Kontrakan banyak. Anak atu-atunya, udah tua lagi. Nah, sebentar lagi lewat dapat nih. Udah juga apa? Asab, jamal, mal, walidiniha, dan agama. Agama ditaruh di belakang. Semua hadis dengan berbeda teks, berbeda nas, berbeda redaksi, tapi yang paling belakang pasti agama. Oh, berarti agama yang paling belakang? Bukan. Kalau dalam bahasa justru dia penentu, ditaruh paling belakang. Cakep, kaya, orang tua baik. Ya, sayang agamanya jelek. Keputusan di sini. Jeleknya orang. Pokoknya standar deh. Kalau nilai 6 lah pas-pasan. Asal lulus saja. Kalau sekarang kuliah sih ini apa nilainya nih. Yang kedua, miskin. Wah, miskin banget. Miskin. Yang ketiga, ya bapak ibunya juga enggak apa kurang bagus lah. Tapi agamanya bagus. Lihat, jadi penentu ini apa? Orang itu, nih itu mau nggak nikahnya? Ada di perempuan. Terus gimana? Cantik, kaya, orang tuanya keluarga baik, cuman agamanya jelek. Nah itu yang jadi apa? Penentu terakhir. Jelek, udah putusan. Maka ditaruh di akhir. Coba ditaruh di awal. Agamanya jelek, cuman cakep, kaya, orang baik keluarganya. Ini yang 3 naik nempel di sini. Yang ini akhir nggak kedengeran ya. Makanya agama jangan ditaruh di awal. Jadi dia mau nggak nikah sama ada perempuan, agamanya emang jelek, tapi kaya. Nah ini udah inget yang ini, cakep. Jangan yang akhir agama. Ini ada perempuan nih, kaya, cantik, orang tuanya baik-baik, cuman agamanya jelek. Nah ini jadi apa? Fadbar bidatid din taribat yadak. Terakhir itu jadi pilihan, karena tanganmu tidak akan banyak menggenggam. Itu taribat yadak, itu ada yang mengatakan menggenggam, maksudnya apa? Maksudnya walaupun ada yang mengatakan taribat yadak, orang kalau marah kan begini, maksudnya menggelin, karena agama sudah apa? Bagus. Atau di sini dibilang seandainya engkau tidak punya apa-apa, nggak punya harta, miskin, tetap aja dia akan jaga sama kamu dan tidak akan lari. Engkau tidak akan apa? Sulit untuk ngatur dia. Nah intinya agama. Nah ini yang dijelaskan oleh apa? Para ulama. Jadi sekali lagi ketika kita milih perempuan atau perempuan milih laki yang tidak beragama, arti sebuah nama. Kata siapa arti nggak punya nama? Makanya lihat dalam Al-Quran Allah memberikan para nabinya nama-nama yang luar biasa. Dan orang-orang soleh namanya itu pengaruh. Jarang namanya penjahat tapi orangnya baik, jarang. Nggak ada. Bahkan sampai sekarang orang kafir pun nggak mau kasih nama Firaun nama anaknya. Anak saya ada pernah ketemu nggak orang namanya Firaun? Nggak ada, karena takut nama itu ada efek. Makanya Rasulullah bilang apa? Ahsinu asma'akum. Perbaikilah nama-nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama-nama kalian karena nanti di hari kiamat kalian dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Nabi Muhammad kalau ada sahabat masuk Islam ditanya namanya siapa? Abu Hurairah contohnya. Dulu namanya siapa? Abdu Syamsin, hamba matahari. Hamba matahari. Rasul bilang ganti Abdurrahman. Ada riwayat Abdullah. Tapi yang paling terkenal Abdurrahman. Abu Hurairah itu aslinya namanya apa? Abdu Syamsin, tapi diganti oleh Rasul menjadi apa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Diganti. Ada laki masuk Islam. Setelah masuk Islam ditanya siapa namanya? Namanya Huznan. Huzn, sedih. Hazin, namanya Huzn. Kata Rasulullah cuma diganti namanya jadi Sahal. Makanya sering kita dengar nama sahabat Sahal bin Sa'ad al-Ansari. Aslinya dulu Huzn itu. Sedih namanya. Nabi ganti. Terus ada perempuan. Setelah masuk Islam tanya siapa namanya? Asia. Apa A'id dia bilang bukan Aisyah, bukan Asia pakai shad. Apa artinya? Maksiat. Asia, itu kan maksiat. Kata Rasul, jangan ganti namamu Jamilah. Diganti namanya Jamilah, tapi nggak pakai bulan. Jamilah doang. Jamilah, nama itu Jamilah. Ganti. Tuh Rasul, kenapa nama diganti? Iya, karena nama itu doa. Kalau kita kasih nama sembarangan nanti jadi apa? Doa yang jelek untuk anak itu.
Makanya sekali waktu ada seorang bapak bawa anaknya masih kecil, umur sekitar masih belum balik, umur 12-13 tahun, tapi ini anak udah gede, dibawa ke Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini anak saya ini durhaka sekali misalnya, ngelawan terus dan ngelawan juga sama orang tuanya. Tolong dikasih nasihat. Wow, Umar bin Khattab marah dengan anak yang durhaka sama orang tuanya. Mukanya Umar bin Khattab merah karena paling pegel dan memang tahu bagaimana besarnya dosa apa? Durhaka sama orang tua. Ditegur, diomelin, nasihatin, si anak itu nyeletuk. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu adalah kewajiban saya terhadap orang tua. Tapi ada nggak kewajiban orang tua terhadap saya? Ini anak begini modelnya. Ini apa? Nanya sama dia. Ya Amirul Mukminin, ada nggak kewajiban orang tua saya terhadap saya? Itu kan semua kewajiban-kewajiban saya yang diberikan oleh Anda untuk saya lakukan terhadap orang tua saya. Tapi apa kewajiban orang tua kepada saya? Memberikan kepadamu atau mencari untukmu ibu yang saleh. Tadi ibumu orang saleh. Dan memberikan nama kepadamu nama-nama yang baik. Diberhenti dulu. Si anak protes. Ibu saya adalah muslimah. Dikatakan dalam riwayat ini adalah ahlul kitabiyah. Apa? Perempuan ahlul kitab. Kaget semua. Terus dan saya dikasih nama Ju'lan. Ju'lan itu binatang yang hidupnya di kotoran. Mungkin kayak kumbang yang dulu yang kalau di kotoran sapi suka ada tuh nongol tuh. Bukan gede tapi dia kumbang kotoran. Nama saya Ju'lan. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, nengok ke orang tuanya. Sebelum anak Anda durhaka, kamu dulu durhaka sama anaknya. Kamu yang bikin dia durhaka, kata Umar bin Khattab. Itu nama ternyata ada apa? Ada efek. Makanya jangan deh. Kadang-kadang nih ada orang yang ngasih nama yang pengen sering orang minta nama sama staf, pasti mintanya saja. Orang dong kasih minta nama yang nama Islami, tapi yang modern ya. Jangan lokal, jangan apa? Tradisional gitu. Apa ini banyak. Apalagi pakai Siti udah pas sekarang pada nggak mau. Pakai Siti udah nggak mau nih. Maunya modern untuk laki. Wah, apa namanya? Kober. Wah, apa lagi? Covid. Covid. Yang modern. Sebenarnya nama Islam itu sudah modern banget. Nama Islam itu modern dan nggak ketahuan lokalnya, bahkan dia internasional. Muhammad, orang nggak tahu tuh Muhammad dari mana? Dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa, dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari Rusia, dari Bandung, dari Jawa. Muhammad sama. Coba Agus, pasti dari Jawa. Asep pasti itu dari mana? Itu lokal sebenarnya. Nah, nama Islam itu bukan itu nggak bagus juga nama-nama itu. Cuman itu lokal sebenarnya. Kalau kita ke mana? Saudi, mana semua? Asep, ada Indonesia. Mungkin Indonesia, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin. Asep, apalagi pakai apa? Betawi. Artinya itu nama-nama Islam luar biasa. Begitu juga Fatimah, Zainab, Burgaya, Najma, udah nama-nama itu. Orang nggak tebak, bisa tebak susah nih. Orang mana ini? Kalau Susi, ya ini pasti dia tahu. Apalagi pokoknya yang berbau-bau itu tahuan. Dan kita alhamdulillah nama-nama yang luar biasa, tapi semuanya bagus. Bukan berarti tidak bagus ya nama di luar apa? Ada nama yang nggak punya arti, boleh seperti Nabi Nabi-nabi itu rata-rata ajam ya, rata-rata apa? Nama yang nggak punya arti, Ibrahim, Yusuf, Ishak. Yang punya arti cuma Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu nggak punya apa? Ajam, termasuk ajam. Kalau dalam ilmu nahu kan termasuk apa? Yang nggak bisa dia. Dan Musarif itu sudah Ibrahim, itu nggak bisa itu dia apa? Diganti-ganti karena memang termasuk ajam. Kemudian yang nggak punya arti boleh. Apa yang punya arti? Agus, misalkan apa? Budianto kan, mungkin orang yang berbudian apa? Joko Santoso bagus juga. Joko itu apa? Lelaki. Santoso yang sentosa itu boleh pakai terjemah dengan apa? Joko Widodo. Nah ternyata nama-nama itu diperhatikan ya, nama itu bagus. Jadi antum kalau punya anak tentunya jangan sembarangan, karena kalau sembarangan itu termasuk durhaka sama anak. Kemudian juga tentunya tidak dijalankan syariat Islam. Tidak, kan makanya kalau kita lahir apa anak kita, makanya jangan lupa
yaitu apa namanya di semua syariat Islam dilakukan. Baik akikohnya, khitan itu juga harus diperhatikan karena itu termasuk cara mendidik anak supaya menjadi anak yang berbakti. Kemudian juga tentu jangan lupa memberikan tarbiyah al-islamiyah, memberikan pendidikan keislaman. Kalau antum punya anak nggak dikasih pendidikan agama, jangan nyalain anak kalau nanti anak itu durhaka. Sebenarnya orang tua lah yang membuat dia menjadi durhaka karena tidak mengenalkan anaknya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir itu masih banyak ya. Yang terakhir, berlaku adillah sesama anak-anak kita. Kalau kita punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4 atau 8 atau 15, kan yang punya 15? Enggak ada. Keluarga kami benar. Keluarga kecil atau keluarga besar. 15 atau 6 atau 3 tuh. Pokoknya kalau punya anak lebih dari 1, berlaku adil lah dengan anak-anak kita. Kalau nggak berlaku adil, jangan kaget kalau nanti anak itu akan durhaka karena dia merasa gue tidak disayang. Saya tidak diperhatikan, cuma kakak saya, cuma adik saya doang. Saya akhirnya nanti menjadi anak durhaka. Makanya kalau kita cerita sebagai penutup, cerita siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf. Ketika dia Nabi Yakub alaihissalam kan punya anak berapa itu? 12. 10 dari satu istri, 2 dari satu istri, Yusuf dan Binyamin. Ketika punya anak 12 itu, yang diperlihatkan kasih sayangnya kepada siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Apalagi setelah Nabi Yusuf cerita, aku melihat berapa? 11 atau 12 itu bintang, salah satu matahari, semua sujud kepada. Tambah Nabi Yakub tambah lagi perhatian. Akhirnya anak-anak kembali gini. Dia bilang apa? Oh, ayah kita hanya perhatian sama siapa? Yusuf. Mungkin kalau Yusuf nggak ada, pasti orang tua kita akan memperhatikan kita. Akhirnya Nabi Yusuf yang tadinya mau dibunuh dengan dilemparkan ke sumur. Sebenarnya intinya apa? Mereka bukan nggak salah itu anak-anak, tapi penyebabnya juga siapa? Orang tuanya. Makanya kalau kita baca kitab Al-Imam Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, salah satunya di situ diceritakan di dalam riwayat itu. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf dibuang sampai diasingkan, dibawa dijual di Mesir sana, sampai ayahnya itu nangis sampai buta. Itu sebenarnya adalah pelajaran untuk kita dalam kitab Targhib wa Tarhib. Itu adalah peringatan Allah kepada Nabi Yakub supaya berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ketidakadilan itu menyebabkan anaknya durhaka sama orang tuanya. Catatan, Nabi, bapaknya Nabi, ketika Nabi itu tidak bersikap adil kepada anaknya, bisa kayak begitu. Apalagi kita, Nabi bukan, tetangga Nabi juga enggak. Sama anaknya dia dibeda-bedain. Jangan kaget ketika anak itu akan menjadi anak yang durhaka sama kita. Jadi i'dilu baina auladikum, berlakulah adil terhadap anak-anak kalian. Sebagai penutup, Mughirah pernah datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya anak banyak, tapi yang paling saya sayangi adalah Syu'bah yang datang. Ya Rasulullah, saya punya anak banyak, tapi yang paling saya sayangi adalah Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah yang paling yang saya sayangi ya Rasulullah. Terus saya ingin memberikan hadiah kepada anak saya Mughirah, anak yang lain tidak. Ditanya, kenapa? Karena paling sayang sama anakku. Rasulullah mukanya langsung berubah menjadi sedikit merah. Artinya marah Rasulullah SAW. Ittaqillah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah sesama anak-anak. Sungguh ini tidak diperbolehkan. Kalau kamu kasih semuanya, kalau tidak semuanya. I'dilu baina auladikum. Karena kalau kita tidak berlaku adil dengan anak-anak kita, jangan kaget kalau mereka akan menjadi anak yang durhaka. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa menyebabkan anak durhaka. Perlu dibahas itu amalan atau perbuatan orang tua yang menyebabkan anak menjadi durhaka. Kalau ada cacat anak itu, jangan pernah malu mengakui kecacatan anaknya. Kalau yang malu menyembunyikan anak yang cacat, jangan kaget nanti kalau anak itu akan menjadi durhaka dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.